Bukan gitu, apa namanya, nggak ngerti base campnya di mana. Diajak ngobrol kan mereka. Benarkah cara seperti ini? Untung bengis begini. Cacing pun tidak akan diam jika diinjak. Semut pun selalu mencari raja yang bijak. Lihat keluh kesah kehidupan rakyatku. Susah cari makan jalan tak menentu. Di tulang rusuk yang semakin rapuh. Elang berikan ketenangan. Elang paksa yang menarikan. Begitu mudahnya nyawa direnggut, bagai mencabut akar di rumput. Elang, benarkah cara seperti ini? Elang, mengapa hukum bengis begini? Cacing pun tidak akan diam jika diinjak. Semut pun selalu mencari raja yang bijak. Sorry, Nel. Begitu mudahnya nyawa direnggut, bagai mencabut akar di rumput. Elang, benarkah cara seperti ini? Elang, mengapa hukum bengis begini? Cacing pun tidak akan diam jika diinjak. Semut pun selalu mencari raja yang bijak. Sorry, Nel. Begitu mudahnya nyawa direnggut, bagai mencabut akar. Makasih. Lihat yang kayak gini nggak masuk? Nike. Nike yang kayak gini, yang ukuran sekecil ini, terus warnanya kayak gini. Kayak gini. Ini kalau model kayak gini saya belum pernah dapet. Model belum pernah dapat ya? Saya nggak dapet model kayak gini. Tapi saya model kayak gini. Oh gitu. Yang Adidas juga kayak gini. Geox banyak kayak gini. Ini barang reject kan? Ya, Yang ini barang reject kan? langsung untuk ekspor. Langsung untuk ekspor ya? Terus diambil dari? Saya barang kapal langsung kalau yang ini Tangerang punya. Oh, gitu. Nike, Geox. Enggak kalau Geox Bang. Kalau ini dari mana? Tangerang. Dari Tangerang ya? Adidas. To reduce the psychological burden of the consumers especially in the West, because Nike, I think, have to deal with more pressure again, sweatshop and everything in Western Hemisphere, in Europe and in the U.S. But at the same time, they're doing this subcontract practice, where the real responsibility of the exploitation and the bad situation now lying in the Indonesian companies. And I don't think legally Nike will have something to do with this situation. If I'm not mistaken, when I was talking with my friend that work in KMK, they have one union there now, SPN or something. It's more yellow union, like it's more moderate, not too critical. So it's the factory union. Yeah, we can say so. It's factory union because
they're not really well known as critical union like FNPBI. But nationally, FNPBI also having like a decline, maybe because of their internal problems and etc. So nationally now, they're not really strong as in the 2001. I don't really think people in Korea or in Singapore really care about what is the condition of the workers that made their shoes. While in the Europe and the US, it is a long time struggles. It's like 20, 30 years, and people already came up with this consciousness that we have to know what we use, what we wear. So it's a new start, unless the consumer movements in the West or in the U.S. and the Western countries can also help to support some sort of movement in this region. So people also have informational awareness about what they're taking as their consumption, because now I believe that recipe to cure the global crisis came from the consumption. All the officials, all the leaders says that we have to pumping up again the consumptions, and at that time maybe people will forget about the human rights. People will forget about the normative contents within the consumptions. I mean the normative rights of the producers. First, I can give you the name of my friend who works in the management. He was a student movement and also shares same principles about human rights and everything. But that's his work now, so he have to compromise. But I think I can persuade him to have a communication with you, and maybe if it's not really endangering his job, maybe he can sneak you into the place. This is produced for maybe 2 years. 2 years. We 2 years ago. Starting with 2 years, but maybe we'll move in some factory, because we not produce this sneaker like this anymore, because Nike sometimes move from another factory to another factory with the same model, with the same color. So what they produce this Nike not longer in KMK anymore, but several factory also made like this shoes. But this has come from KMK. Yes, this is from This KMK. is IM. Yeah. Every single purchase order, they have a unique destination. Maybe in Europe, in Great China, in America or Asia Pacific, but in Indonesia we have doesn't know.
kan ada kodenya nih. Iya, ini ada kodenya. Emang IM. ini juga kalau di sana namanya artikel. Artikel itu jenis model sepatunya ini. Ini namanya artikel di sini. Itu artikel ya? Artikel. Oh, itu gitu. jenis modelnya. Bukan tahun pembuatan. Bukan. Jenisnya kalau di garment dulu namanya ini apa? Kalau di sana namanya artikel. Iya. Style kalau di garment bahasanya garment style, kalau di sini artikel. Ini jenis sepatunya. Kayak kalau ini produksi keberapa Ibu tahu nggak? Ya kurang tahu Mas. Nggak ada kodenya di sini ya? Nggak ada. Ini apakah ini produksi yang ke 100 atau yang ke ini? Oh, nggak tahu saya. Itu mah yang tahu orang-orang staf lah gitu maksudnya. Kadang kan juga berputar Mas. Kalau misalnya ini model kayak gini ntar ada lagi gitu kan. Kayak gitu, sama kayak garment juga. Tuh. Yang saat ini yang setahu saya itu Sweet Classic, Flash, terus Delta. Kalau Delta itu sama, ada tinggi ada pendek. Sweet Classic juga ada di sininya tuh. Kalau Delta di sininya tuh ditulisin Delta Force gitu di sini. Oh, di sininya. Okay. Bukan cukup naikinnya malah di belakang sini. Terus kalau Delta di sininya Delta Force gitu. Itu yang baru katanya yang paling mahal gitu. Tapi kalau produksi di pagi sama malam itu sama aja ya? Sama. Jumlahnya? Sama. Atau lebih banyakan pagi misalnya dibanding malam kerjaannya dan dari segi produksinya sih. Segi produksinya sebenarnya sama kan, di target 1 jam kalau yang sewing 90. Untuk assembling itu 180. 1 jam. Kayak gitu. Terus modelnya itu makanya saya agak pusing juga di sono itu. Kalau malam tuh kerjanya malah lebih ngebut. Malah lebih ngebut. Karena ya ngejar target biar punya stok buat pagi. Iya, kalau shift 1 kan banyak orang manajemen, jadi kita juga bener-bener quality kontrolnya gitu, jadi jarang nggak masuk ke mau ke packingan itu yang kotor lah, yang apa gitu. Yang kurang lem lah gitu. Kalau kurang lem kan diginiin aja meletek Mas. Kalau kurang lem gitu, makanya balikin lagi tadi lem. Memang kuat sih Bu. Iya. Berapa lama sih biasanya ngelem ini? Hah? Waktunya? Untuk sampai dia, ini sudah selesai nih, udah nempel. Bukan masalah itu, tapi ukuran lemnya Mas. Kan ntar yang di bagian assembling itu kan dituang-tuangin pakai mangkok gitu kan. Ya ntar yang penting ngelemnya, yang penting harus rata, standar. Kalau lebih dari ini, ntar berarti kan cementing, lemnya tebel-tebel itu. Tebelan. Kita yang nyuci apernya ini sengsara, harus gosokin gini. Kalau itu nggak taunya malah kurang lem gitu. Kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau sama saya orangnya kali mungkin banyak ngomongnya, jadi mereka lebih cepet akrab sama saya. Dan ya, lebih terbuka. Yuk. Terus ini jadinya makanya saya bukannya nyombongin keluarga saya kan yang di sana. Makanya ya dulu sempat gak direstuin sih sama bapaknya, jadi apalagi sekarang saya kulit pabrik. Ini rumah belum punya, padahal kalau kakak-kakak saya mau udah punya semua. Ya. Dia beliin anaknya sepatu ini di Austria. Austria. Di Austria dia belinya. Terus dia melihat ini ada. Saya jadi malu. Mana yang mau atur saya? Aduh, ya Allah, baru kan nggak ngomong sih kalau gua mau di syuting. Gua kan malu. Ini kan atur bisa atur. Kamu tidur lagi. Ngomong Iya, misalnya kayak Raiso. Terus apa? ini kayak ini. Ceritain.
dia kan tukang gawe film mbak, melalui pembuatan sepatu Nike. Kan dia juga ngerti apa? Kan dia bisa ngomong eman Ini wingi. bahannya kalau nggak salah jenisnya ada Bahannya tekan 16 jenis kalau nggak salah ya. Bikin asal ini Pak. Bawahnya doang nih. Bahannya campur-campurannya. Dicatat kali mas, mesti dijadikan. Iya. Kalau waktu kerja nggak tahan lah pakai baju itu. Gulanya kurang. Oh ini Soalnya panas berat. Pernah nggak dia empat itu? Masuk sana lagi. Apalagi yang roll itu. Capri kayaknya ini ya? Model Capri ya? Iya, ini Capri kalau nggak salah. Ini loh Sepatu anaknya. Mau bikinin sepatu kayak gini. enggak, internet ini pengen pengen tahu prosesnya itu apa ini apanya gitu, nggak tahu bagaimana. Ini kan kamu kan biasanya kan pernah nggak bikin kayak gini kan? Ya bikin ya ininya doang. Iya kan? Iya makanya kira-kira tahun berapa? Ya sekarang juga masih bikin kali. Enggak, Kan udah nggak jalan katanya. nggak jalan. Tapi kak tahu kalau apa tahu sekarang masih jalan, karena yang jalan kit itu masanya gedungnya cuma D1, 4 lane doang, apa masih jalan kali mbak? Aku juga nggak udah lama kan, udah 6 bulan saya pindah gedung, jadinya nggak tahu. Tadi pun tidak akan diam jika diinjak. Semut pun selalu mencari raja yang bijak. Lihat keluh kesah kehidupan rakyatmu, susah cari makan jalan tak menentu. Di tulang rusuk yang semakin rapuh. Begitu mudahnya nyawa direnggut, bagai mencabut akar di rumput. Benarkah cara seperti ini? Karena dia kan tanya kan, lo bagaimana membuatnya, terus berapa sih bayarannya, setuju juga. Beberapa tahun yang lalu kita juga tahu kalau Nike sudah, kebanyakan tahu bahwa Nike sudah pindah ke Vietnam dan Cina, sudah tidak ada di Indonesia. Tapi ternyata setelah kami ke sana kemarin, beberapa hari ini ketemu dengan itu, ternyata masih produksi untuk jenis sepatu ini dan untuk ekspor. Tidak dijual di Indonesia tapi untuk keluar. Yaitu yang tidak langsungnya sih. Yang dimaksud di sini pertanyaanku adalah bagaimana hubungannya dengan buruh yang ada yang membuat sepatu ini di Cikupa, kemudian apa hubungannya dengan ekonomi Indonesia, kemudian apa hubungannya dengan profesi Mister ini gitu. Terkesan gitu loh sebenarnya. Terkesan aja. Apa dia membah? Terkesan orang. Kualitasnya yang bagus, kualitasnya Tahu prosesnya aja. maksudnya konteksnya ini nyari sejarah sepatu. Enggak, kalau dia kan memang dari dulu sudah membuat film dokumenter tentang Nike. Ya, dia menceritakan bagaimana produk Nike ini di Indonesia, bagaimana situasi perburuhannya. Dulu tahun 2001 dia sempat lakukan film dokumenter tentang bagaimana kehidupannya. Karena Nike ini kan satu jenis produk luar yang diproduksi di Indonesia tapi dijual di sana. Nah, tadi itu yang konteks filmnya dia. Kedua tentang persoalan pelabuhan itu, aku kurang tahu. Dia pengen melihat cuman apakah nanti mungkin akan dilihatkan dalam satu rangkaian filmnya saja. Satu misalnya ini proses ekspornya melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Mungkin seperti itu saja. Nanti dalam bagian satu rangkaian film lalu dibawa ke pelabuhan, nanti diekspor mungkin. Nah, dia butuh
gambar. Dia nanti nganterin. Itu bisa mas di pabrik kayak gitu. Itu ada dua. Jadi di pabrik ada yang namanya Enggak, Nike itu di Indonesia itu ada berapa? Ada banyak. Ada buatan dari perusahaan. Ada 4 atau berapa ya? Ya seperti sama kokar. Enggak, Dia ada juga Jawa bisa meredam yang namanya burung ini. Itu dari Tangerang udah masuk Ketika ada masalah, Banten sekarang ya. itu kan biasanya menurut SP. Ini Lukman lakinya. Sudah nikah? Udah waktu itu aja udah nikah dia. Oh sudah. Itu di video itu soalnya ada si Edi terus sama si Edi katanya pertambangan udah. Iya. Dia dari Nggak ada ya? Hah? Nggak ada. Nggak ada di aku juga nggak kenal. Kalau bawa laptop kayaknya enak. Nah ini nomornya ya. Ini Lukman, suaminya. Ini Lulu, nomor Lulu Asia. Penumpang mohon jangan menyeberang dahulu, penumpang mohon jangan menyeberang dahulu, penumpang mohon jangan menyeberang dahulu. Mohon sabar menunggu. Papa mau anjir banget. Siapa? Kamu waktu masih kecil nih. Siapa? Kamu. Itu papa. Itu mama lagi. Edi. Kak Edi udah jadi pengusaha dia, calon lurah. Jadi calon lurah? Dulu nyalunin lurah kan kita bantu, cuman kalah di duit. Ini TV-nya. TV-nya udah kemana tahu. Ya sepatunya sama My Sneaker juga, terus ternyata sepatunya dibuat di Indonesia juga. Ya gitu ternyata. Sama ya emang sama yang tadi ya? Iya, dengan sepatu dia waktu tahun 2001 itu. Mana anaknya? Ini cewek ya? Sekarang mungkin 2,5 tahun. Enggak. Bukan gitu, apa namanya? Enggak ngerti base campnya di mana. Diajak ngobrol kan mereka. Benarkah cara seperti ini? Untuk menangis begini.
ya? Iya. Hah? Kita dari ke SMP Om, depan. Si Tanto. Mas. Iya. Ya. Kalau nggak kita gabung lah nanti. Ya Om ya, mari. Terima kasih. IMK. Benar ya, berarti Iya, ya. KMK ini produksi ini sepatunya ini. IM ini tuh. Tapi nggak tahu kapan ya? Hah? Kapan dibuatnya itu? Nggak tahu. Kalau siang tadi banyak itu bos-bos, dia tahu dia sampel-sampel yang begini gitu. Bos-bos itu kan tahu dia. Namanya siapa, Mister? Namanya siapa anaknya? Ini namanya Aliza. Huh? Iya, Aliza. My daughter. Oh, My daughter. The name Aliza. your daughter? Aliza. Ya. Aliza. nama ini misternya. Nama anaknya. Nama anaknya. Aliza. Arija. Ini say like this here. Ini bekas pakainya nih ya? Bekas pakai anaknya ini. Ini dibawa-bawa. Kebetulan punya. That's Sama ini. Aliza. Wait. Ariza. Oh, cantik. Oh, is beautiful. Wah. Beautiful. Cantik lihat. Oh, ini sepatunya, Mister. Oh iya. Waduh. Tuh Yosi di shooting, Yosi. Yosi. It is here. Nih. Oh, cantik. Takut ya. Takut. Yosi pakai sepatu ini. Mau nggak? Nih. Embung. Hah? Embung katanya. Ini bagus ini ya. Ini tuh. Ya. Takut. Bisa takut. Where this is? At home. At home. Vienna. Oh. Cantik ya. Dia beli. Oke, beautiful. Itu di shooting dah. Ya segi Banten tuh. Michael. He worked. Ini biasa kalau mau lihat produksi itu di bawah cover, tapi ini nggak bisa dibuka, harus dibongkar. Tanggal pembuatan. Oh, oke. He say Sepatu, the number cover. when the produce in the back side.
So when is it? Kapan sih ini mulai dibuat itu? Oh, kita bulan 12 belasan. Kalau KP itu produksi di KMK itu kurang lebih tahun yang hitam ini ya, yang model style ini 2006. 2006. Oh, produksi 2006. Sejak 2006 ya? 2006. 2006. Ya. Kalau produksinya di sini loh. Iya. Ini kan pertama biasanya turun di, kalau nggak salah itu di Pratama. Pratama pertama kali. Diproduksi di sana. Terus narik ke sini orderan. Oh. Tapi kalau ini dari sini bikinan orderan. KMK ini, IM itu bikinan KMK. Ini buatan sini ya? Itu mulai kapan yang di sini kalau di sini sendiri? Ya itu yang kalau style Nike, ini kan namanya style Nike Capri. Ini di sini kurang lebih tahun 2006. 2006. Kalau bulannya kurang jelas, kurang jelas. Sebelumnya Pratama terus di order ke sini. Foto. Ini warnanya apa sih? Warnanya banyak. Kelihatan ke sana langsung.
But this is what I don't understand. This is KMK. This is not Nike, right? Iya, iya. Dia bertanya, ini KMK, ya, bukan Nike, bukan. Jadi produknya produk Nike, tapi cuman semua kalau ada tamu dari luar itu koordinasinya dengan Nike pusat. Iya. Cuma di sini ya Mas, kalau di sini maunya ada tamu dari luar ya, mau keliling pabrik atau mungkin mau visit ya ke sini, tetap koordinasinya dengan orang Nike. Bahwa KMK mau terima tamu dari negara ini, konfirmnya ke sana. All about invite from Nike. Okay. Not KMK, but Nike. Okay. Ya dari ini besok kalau saya dapat nggak ngerti base campnya mana, diajak ngobrol kan mereka. Benarkah cara seperti ini? Begitu ini, tadi pun tidak akan diam jika diinjak. Semut pun selalu mencari raja yang bijak.
for the operator assistance. Terima kasih Anda telah menghubungi Nike. Harap tekan nomor extension yang Anda tuju atau tekan 0 untuk bantuan operator.